إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أعزكم الله جميعا. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah kesucian jiwa yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kaidah yang ke-9, yaitu hati-hati dari sifat dan sikap ujub, bangga diri, wal ightirar bin nafsi, dan tertipu dengan diri sendiri, yang diantaranya adalah seseorang ketika beramal tidak boleh bangga terhadap amalannya. Dia harus berharap dari amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan harus khawatir akan keadaan amalannya yang bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Dia harus senantiasa menjaga dari mulai hendak beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-qaidatul ashirah, kaidah yang ke-10 adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri. Bahasa sederhananya tahu diri, mengenal diri sendiri. Dan ini penting karena yang akan hidup itu kita sekarang di dunia, dan nanti sampai di alam akhirat adalah diri kita. Artinya kita mencari modal kehidupan ya untuk diri kita. Kita beramal sekarang ini di dunia ini ya untuk diri kita. Lapangnya dada, tumakninah, tenang hati kita ini juga diri kita. Masuk surga ataupun masuk neraka pun nanti adalah diri kita sendiri. Maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Beliau Fadilatul Syekh mengatakan wa mimma yatahattamu fi bab tazkiyatin nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi. Dan di antara yang harus diketahui dalam konsep tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, adalah mengenal hakikat diri pribadi. Yang harus difahami dalam konsep tazkiyatun nafs adalah mengenal diri sendiri. Wa ma'rifatu sifatiha, mengenal sifat-sifat diri sendiri. Liyashulal i'tina biha, liyashulal i'tina'u biha, agar mudah diperhatikan, agar mudah dijalankan. Wa ri'ayatiha wa mudawatiha minal afatil lati tatra'u 'alaiha, agar mudah mengasuh, mengasuh diri, dan agar mudah mengobati apabila terdapat hal-hal yang membahayakannya. Sehingga ketika seseorang memahami diri sendiri, ada bahaya masuk, dia paham ini bahaya, dia tolak bahaya dengan berbagai macam upaya. Petunjuk-petunjuk semuanya digunakan. Ketika dia memahami diri sendiri,
Kemana arahnya? Karena masing-masing manusia itu memiliki tipe. Dia memiliki watak baik ataupun tidak baik. Lebih subur mana baik atau tidak baik, dia bisa mengarahkan. Waqad wasafallahu an-nafsa fi kitabih al-karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumah. Allah Azza wa Jalla memberikan sifat pada jiwa itu. Ada 3 sifat yang sangat terkenal sekali, sifat masyhur, maklumah, diketahui oleh orang-orang yang mau baca Al-Quran. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufus. Dan sifat 3 ini semuanya kembali kepada kondisi-kondisi jiwa, ya, tabiat watak yang dimiliki jiwa tersebut. Kita tahu kalau manusia memiliki watak, jiwa juga memiliki watak. Ya, ini temperamen, ini penyabar, ini murah senyum dan seterusnya. Jiwa juga seperti itu digambarkan dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini allati tma'annat bil iman, dia yang tenang dengan keimanan. Di dalam hatinya ada keimanan, kokoh keimanan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hatinya ada ketenangan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, dia pemimpin atau rakyat jelata. Karena ini adalah jiwa, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Siapapun dia tenang dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallahu ta'ala wa ibadah. Wa dzakarallaha ta'ala, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya, wa husnul iqbal, dan membaguskan masa depan. Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang memiliki jiwa seperti ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, bukankah demikian? Dan ini adalah jiwa paling baik, jiwa paling mulia. Ketika ketenangan ini sudah ada, dunia dan seisinya tidak berharga. Karena ketenangan tersebut bukan dari satu yang sifatnya duniawi, bukan dari hal-hal yang menurut imajinasi manusia, ya, tidak. Akan tetapi ketenangan tersebut yang diberikan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Dan Allah tidak akan memberikan ketenangan kepada orang-orang membangkang. Kaum musyrikin, kaum kufar tidak akan pernah diberikan ketenangan ini. Ketika berkumpul dengan bala tentaranya, teman-temannya, iya mungkin dia senang tapi tidak tenang. Terlebih ketika dia menyendiri, merenung sendiri. Ada hal-hal yang kosong yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang beriman, kaum muslimin, ulama salafus saleh zaman dulu, Nabi SAW dan para sahabat, ketika bersama teman-teman mereka bahagia, ketika menyendiri mereka bahagia. Mereka berkomunikasi dengan manusia lainnya. Ketika menyendiri mereka berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, dengan zikirnya, dengan tilawahnya, dengan salatnya, ruku' dan sujudnya. Maka ketenangan tersebut tidak bisa dibeli dengan harta dan seisinya. Wajar bagi mereka kaum muslimin zaman dulu, salafus saleh, mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa sekalipun untuk meraih ketenangan tersebut. Bilal bin Rabah dan para ulama dan para sahabat yang lainnya, mereka tega disiksa, mereka rela disiksa, mempertaruhkan nyawa, ya, karena bukan satu bentuk duniawi yang mereka perjuangkan, tapi lebih daripada itu, lebih mahal daripada itu. Tapi bagi yang lemah iman, ya, nafsun mutmainnah ini tidak ada, apalagi yang tidak memiliki iman sama sekali. Nah,
Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat 27 sampai ayat 30. Wahai jiwa yang tenang. Ini panggilan Allah Azza wa Jalla kepada jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Saat apa? Saat ajal menjemput. Malaikat maut yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mengatakan hal tersebut kepada calon mayit. Dalam riwayat Al-Irbad bin Sariyah, ya, Malakul Maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keredaan dan diridhai. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Panggilan-panggilan baik sekali, sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah, dan ini adalah yang paling baik. Apakah kita tergolong jiwa-jiwa tersebut? Nanti kita lihat bagaimana cerminannya. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela. Ya, dia mencela siapa? Mencela tubuhnya yang berperilaku tidak baik. Nafsul lawwamah di sini memiliki asal atau bibit kebaikan, sehingga ketika tubuhnya berperilaku tidak baik, menyimpang, kurang melakukan amalan-amalan, ya, tidak melakukan yang wajib sebagaimana yang dituntunkan, atau bahkan terlalu bermudah-mudahan dengan perilaku-perilaku menyimpang, dosa, maksiat, ya, dia mencela dirinya, dia mencela tubuhnya, matanya, kakinya, telinganya, dicela. Wahiyallati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata'. Jiwa ini mencela jasadnya, tubuhnya, karena melakukan kesalahan. Wa taqsirihi fil wajib, meremehkan kewajiban. Au tafritihi fit ta'ah, meremehkan ketaatan. Kama qala ta'ala fi suratil qiyamah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Nah, itu disebutkan nafsul lawwamah, dia memiliki bibit kebaikan. Tapi apa yang dilakukan oleh tubuh ini berseberangan dengan apa yang dimiliki oleh jiwa, sehingga jiwa tersebut mencela. Hakikatnya tidak terlalu jauh penyimpangannya, hanya taksir, hanya sedikit meremehkan apa? Kewajiban, meremehkan dosa dan maksiat. Tidak dia menggeluti maksiat, terjebak dalam kubangan dosa besar misalnya, tidak sampai seperti itu, karena jiwa ini masih memiliki kebaikan. Asli jiwa ini adalah apa? Adalah kebaikan. Jiwa yang ketiga disebut dengan an-nafsul ammarah. Jiwa ammarah kemana? Kesu. Jiwa yang cenderung kepada keburukan. Dia punya bibit buruk, sehingga tubuhnya notabene berperilaku buruk. Karena hakikat otak atau inti daripada pergerakan anggota tubuh adalah jiwa. Jiwa menyuruh anggota tubuh bergerak. Maka ammaratun bisu ini, ya, dia memiliki sifat-sifat buruk yang kemudian dilakukan oleh jiwa. Ada yang sifatnya rendah, ada yang sedang, ada yang parah. Nah, ini bertingkat-tingkat antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang parah adalah orang-orang musyrikun, munafikun, kafirun, yang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak menyapa mereka. Nah, ini sangat parah sekali. Baik. Wahiyallati tahuffu sahibaha ala fi'lil muharramat.
Jiwa ammaratun bisu ini, cenderung kepada keburukan ini, mengajak, mengompori anggota tubuhnya sendiri untuk melakukan hal-hal yang haram, wartikabil atham, melakukan dosa, wa taqudu ila mawatinil munkarat, mengarahkan kepada tempat-tempat mungkar, wa mawadhi'ir radilah, tempat-tempat yang hina, wa tadfa'u ila fi'lil qaba'ih war rada'il, didorong untuk melakukan keburukan-keburukan, hal-hal yang rendah, ya, kama jaa fi surati Yusuf, sebagaimana dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mengemukakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa mengekang jiwaku, innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, karena sungguhnya jiwa ini senantiasa cenderung kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ya. Di sini manusia tidak sekonyong-konyong seterusnya akan jadi mutmainnah. Ya, jiwanya tenang terus. Tidak juga jiwa ammarah bisu yang mengarahkan kepada keburukan terus, juga tidak. Atau nafsul lawwamah. Jadi dalam satu tubuh kita ini terkumpul hakikatnya 3 jiwa. Beliau mengatakan, fahadhil awsaf ats-tsalatsah lin nafsi hiya fil haqiqah ahwalun muta'alliqatun bin nafsi. Sifat 3 ini, sifat jiwa ini, mutmainnah, lawwamah, ammarah tadi, itu pada dasarnya adalah kondisi-kondisi jiwa yang berkenaan di sebelah kanan kirinya, yang bersenggolan dengan jiwa tersebut. Ya. Artinya jiwa ini mudah terpengaruh sebenarnya, mudah terpengaruh. Bila mendapatkan pengaruh yang baik, dia akan baik. Bila mendapatkan pengaruh yang buruk, dia akan buruk. Walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tataghayyar. Oleh karenanya kondisi jiwa tersebut itu bisa berubah-ubah. Bihasabil waridat allati taridu 'ala nafsi, sesuai dengan apa yang datang kepada jiwa. Baik, dia akan baik. Buruk, dia akan buruk. Atau bahkan dia ketika datang keburukan, dia bisa menepis. Karena jiwa lawwamahnya atau jiwa mutmainnahnya kuat sekali. Ada fitnah, dia mudah menepis. Nah, kemudian faqad tajma'u hadhihi sifat 'indal insani fi yawmin wahidin bihasabi hali an-nafsi. Dan kadang-kadang 3 sifat jiwa ini terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari. Ya. Bisa sore hari dia lawwamah, di pagi hari dia mutmainnah, di siang hari dia ammarah, cenderung buruk, di malam hari ammarah. Dalam satu hari bisa terkumpul 3 hal ini. Ya. Jadi tidak ada manusia yang mutmainnah terus seperti malaikat sehingga tidak memiliki dosa sama sekali. Makanya wajar manusia salah, manusia tergelincir, manusia dia memiliki jiwa ammarah. Nah, materi kita yang ingin ditegaskan oleh Asy-Syaikh di sini adalah mari kita mengenali jiwa kita ini. Ketika kita melakukan satu aktivitas, misalnya maksiat taruh kata, berarti nafsul ammarah di sini sedang kuat-kuatnya. Harusnya kita kekang, kita cegah. Ketika kita memiliki jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, penuh dengan kedamaian, iman, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, pertahankan semaksimal mungkin, karena bisa jadi dia nanti akan berubah kepada jiwa ammarah dan seterusnya. Wa qad daraba ahlul ilmi hadhihi an-nafs amthilatan tubayyinu halaha mal insan liyasula tasawwuruha 'ala al-muslim. Dan para ulama memberikan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan tentang kondisi jiwa tersebut agar mudah memahaminya,
ya, seorang muslim agar mudah memahaminya, fayajtahida ba'da dzalika fi islaiha wa tazkiyatiha, kemudian setelah dia memahami, dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dan mensucikannya. Nah, beliau mengatakan waqtasiru huna, saya akan ambil sampel ya, ala misalain, dengan dua contoh li imamain jalilain yang dibawakan oleh dua imam yang mulia, yaitu Al-Imam Al-Ajuri dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabun Nufus, beliau memberikan contoh, wa ana umathil laka mithalan la yakhfa 'alaika amruha. Saya berikan contoh ya tentang jiwa ini, bagaimana seharusnya. I'lam anna nafsa mathaluha kamathalil muhar al-hasani minal khail. Ketahuilah bahwasannya perumpamaan jiwa itu seperti anak kuda yang bagus. Anak kuda yang bagus karena bibit unggulnya bagus. Ya, bibit unggulnya bagus, anak kudanya bagus. Idza nadhara ilaihi nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Kalau seandainya orang melihat saja sudah senang karena dia bagus, gagah. Fayaqulu ahlul basirah bihi, maka orang yang paham dia mengatakan la yuntafa'u bihadza hatta yurada riyadatan hasanatan. Kuda bagus ini enggak manfaat sama sekali kecuali dilatih dengan pelatihan yang bagus. Kuda yang bagus enggak pernah dilatih, enggak bagus. Dilatih kalau zaman dulu mungkin digunakan untuk berperang, maka dilatih untuk berperang. Kenceng larinya, jauh lompatnya, tinggi loncatannya dan seterusnya. Menerjang musuh bagaimana caranya dan seterusnya. Dilatih dengan pelatihan-pelatihan yang keras. Ya, ahlul basirah, orang yang paham mengatakan la yuntafa'u bihadza, enggak bisa dimanfaatkan kuda ini hatta yurada riyadatan hasanah, sehingga dia harus dilatih dengan keras, harus yang baik pelatihannya. Nah, fahina idzin yuntafa'u bihi, maka saat itu bisa dimanfaatkan. Fayasluhu lit-talabi wal harabi wa yahmadu raqibuhu awaqib ta'dibihi wa riyadatihi. Ya, bisa digunakan, bisa diajak lari. Ya, orang yang menunggang juga memuji, oh bagus kuda ini dan seterusnya. Intinya kuda ini layak ketika digunakan dilatih dengan baik. Fa in qabila sahibu hadzal muhri qala ahli an-nasiha wal basirah bihi alima anna hadza qaulun sahih fadafa'u ila ra'idin faradahu. Pemilik anak kuda ini kalau menerima saran dari orang yang paham tadi, maka dia akan pasrahkan kepada pelatih. Mas, tolong latih kuda saya. Bagaimana caranya biar menjadi kuda yang baik, kuda pilihan. Maka thumma la yaslu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman biriyadhah. Pelatih juga harus pilih-pilih. Kuda ini nggak bisa jadi baik kecuali oleh pelatih yang profesional. Kalau pelatih hanya nunggangi saja, saya pernah nunggang kuda, oh saya tahu kuda. Bagaimana pernah nunggang kuda 5 kali? Nah, ini enggak pelatih. Saya pernah lihat orang ngurusi kuda, itu juga bukan pelatih, cuman lihat orang ngurusi kuda, akhirnya dia otodidak tanpa belajar sama sekali, ya. Maka melatih ini juga bukan pelatih, enggak jadi. Kudanya bagus, pelatihnya enggak bagus, enggak jadi. Harus kudanya bagus dan pelatihnya bagus baru jadi. Kemudian ya, pelatih yang bagus ma'hu sabrun ala ma'ahu min ilmi riyadhah, dia punya kesabaran, dia punya ilmu, ya. Lalu kemudian dipasrahkan kepada siapa? Pelatih yang
bagus tersebut. Wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatur riyadah wal adab lil khayli, kalau seandainya pelatih tersebut betul-betul memahami bagaimana melatih, ya, illa annahu ma ma'rifatihi lam yasbir ala masyaqqatir riyadah, tapi dia enggak sabar, maka juga tidak jadi. Dia harus sabar melatih. Orang pernah mondok, ya, pinter, sukses, sampai jadi dokter misalnya. Tapi kalau tidak memiliki kesabaran dan tidak memiliki bidang itu, ya, kemampuan dalam bidang itu, maka tidak jadi dia ngurus santri. Dia tidak jadi mengurus santri walaupun pinternya luar biasa. Dia harus memiliki kesabaran. Karena santri, namanya santri juga anak-anak. Ya. Kalau kita lihat tadi dalam sholat, misalnya anak-anak kecil di belakang ribut, ya seperti itu ngurus santri. Kita belum marah, mereka sudah lari, tambah mangkel kita. Harusnya marah dulu baru lari mereka. Kan gitu. Begitu. Ya. Pelatih kuda pun seperti itu. Intinya beliau pengen, ya, menggambarkan kepada kita jiwa yang bagus harus dilatih dengan pelatihan yang bagus agar jiwa ini terdidik untuk bagus. Ketika sudah terbiasa bagus, maka dia nanti akan cenderung bagus. Sama seperti kuda tadi, sampai besar ketika dia sudah biasa dilatih, maka dia akan terbiasa dengan pelatihan-pelatihan dan perilaku-perilaku. Sama seperti Ramadan. Puasa Ramadan itu kan luar biasa. Santri, ya kita bicara anak santri lah, masih muda. Kalau nggak biasa puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa sunnah-sunnah yang lainnya, itu nanti ketika buka puasa, karena baru puasa, seakan-akan hidangan iftar buka puasa itu akan dimakan semua. Satu gelas gede es teh, es buah, kolak, bakwan, piscok, semuanya disiapkan. Seakan-akan semuanya mau dimakan. Ya. Hasratnya, nafsunya luar biasa. Tapi kalau yang sudah biasa puasa, biasa saja, makan 1-2 biji kurma, minum air 1 gelas, berangkat ke masjid, selesai. Sudah biasa, sudah terlatih. Ulama salaf pun demikian. Sebagian mereka menyatakan tentang Ramadan, mereka melatih diri untuk menghadapi Ramadan itu dengan latihan beberapa bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya. Yang puasanya, yang qiyamnya, yang tilawahnya, yang zikrullahnya, sehingga di bulan Ramadan sudah bukan sesuatu yang asing lagi. Karena hari-hari sudah banyak berzikir kepada Allah. Karena hari-hari sudah qiyam. Karena hari-hari sudah dengan Al-Quran. Tidak berat. Karena sudah ada riyadhah latihan sebelumnya. Sebagian mereka mengatakan Rajab zar'un, Sya'ban saqyun, Ramadan janyun. Bulan Rajab itu nanam, bulan Sya'ban itu nyirami, bulan Ramadan tinggal metik. Sudah terbiasa. Ada latihan di situ. Memang jiwa ini harus terus dilatih. Kita sudah punya modal jiwa yang bagus, alhamdulillah. Ala fitrahnya, di atas fitrahnya tauhid. Belum tercampur adukkan dengan apa-apa. Tapi kalau sudah dikotori dengan main game, dikotori dengan jalan-jalan, dikotori dengan, maka pelatihan-pelatihan susah akan masuk. Nah ini ya, yang pertama yang ingin beliau sampaikan adalah contoh bagaimana melatih jiwa. Kemudian contoh yang kedua dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan an-nafsu jabalun azim. Jiwa itu adalah gunung yang besar. Jiwa adalah gunung
yang besar. Syaqqun fi tariqis sayri ila Allah. Sangat berat sekali jalannya. Ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa 'ala dzalikal jabal. Dan untuk menuju kepada Allah sama dengan menuju kepada titik puncak, hanya ada jalan itu, enggak ada jalan yang lain. Hanya ada jalan itu, tidak ada jalan yang lain. Fala budda an yantahiya ilaihi, tujuannya harus di situ. Walakin minhum man huwa syaqqun alaihi wa minhum man huwa sahlun alaihi. Di antara pendaki ada yang susah, ada yang berat, ada yang mudah. Kalau kita mau melihat tadi ketika sudah sering naik gunung, ya, apapun dia jalani. Gelap, dingin, angin kencang, bahkan mungkin badai sekalipun, ada rasa bahagia, ada rasa senang di situ. Tapi yang nggak pernah hanya sekali mencoba, nggak enak sama teman, berat. Nggak boleh minum banyak, nggak boleh minum 1 gelas, minum paling 1 tutup botol, begitu. Karena bawaan dan persediaan air itu tidak banyak. Bawa terlalu banyak air berat, ya. Boleh minum cuma sedikit, sengsara amat naik gunung. Tapi jalannya seperti itu, caranya seperti itu. Ya nggak ada jalan yang datar begini, namanya juga naik gunung. Capek nanti di paha, capek nanti di kaki, capek nanti di pinggul dan seterusnya. Ketika turun, lutut rasanya mau copot. Ya seperti itu jalannya. Tapi orang sudah terbiasa, tenang. Nah, bagian kedua di sini ada orang-orang yang mudah jalannya, ada orang-orang yang susah. Ya, wa innahu la yasirun man yassarahu Allahu alaihi, dan itu sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fi dzalikal jabal awdiyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun wa syauqun wa ausajun. Di gunung itu banyak sekali, ada lembah, ada rerumputan, ada duri, bahkan walususun yaqtati'una at-tariqa 'ala sa'irin. Bahkan kadang ada pencuri yang mencuri barang-barang orang-orang yang lewat di situ. Wala siyama ahlul lail al-mudrijin, apalagi orang-orang yang berjalan di malam hari yang gelap gulita. Ya, sangat banyak ancaman sekali. Ada duri, ada ular, ada binatang-binatang, ada pencuri dan seterusnya. Maka di situ beliau mengatakan fa idza lam yakun mahum udadul iman wa masabihal yaqin. Ya, kalau seseorang tidak memiliki persiapan iman, terus kemudian senter lentera keyakinan, ya, maka dia tidak akan bisa berjalan. Kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya. Dia harus kuat imannya, kokoh keyakinannya, dia punya modal center untuk menerangi jalan di hadapannya, bagaimana dia harus melangkah, kapan harus melangkah, kapan dia harus melompat, semuanya terang benderang di hadapannya. Nah ini. Maka fa inna aktsara sa'irin fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qat'ihi wa iqtihami aqabatihi. Kondisi-kondisi yang seperti itu banyak orang-orang yang mundur, kalah. Modal kekuatan tekadnya enggak ada, imannya kosong, juga enggak memiliki lentera, tidak memiliki senter untuk melanjutkan jalan. Sangat susah sekali medannya. 6. Wasyaitan ala kullati dzalikal jabal, dan syaitan itu ada di atas gunung. Ya, yuhadzirun nas min su'udihi wa irtifaihi, mengingatkan manusia jangan ke sini. Ini licin, ini tinggi. Diingatkan manusia. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah jalan ada setan. Dan itu dia enggak pernah berhenti, enggak pernah istirahat. Terus nantiasa mengganggu manusia. Jangan kepada jalan Allah. Ini jalan yang baik, ini jalan yang baik. Bahkan sampai di detik terakhir kita meninggal dunia, akan meninggal dunia, syaitan tetap menggoda dan ingin menjerumuskan kita. Dalam banyak riwayat disebutkan. Nah, maka di situ apa kata beliau Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala,
ya, fa bainal 'abdi wa bainas sa'adati wal falah quwwatu 'azimah wa sabru sa'ah wa syaja'atu nafsin wa thabatu qalbin. Maka antara seorang hamba dan kebahagiaan, antara seorang hamba dan kebahagiaan, di situ ada kekuatan tekad, ada kesabaran walau sesaat, ada syaja'ah, keberanian jiwa, ya, untuk melangkah, kekokohan hati untuk menetapkan. Jadi harus bisa kita mengambil sikap dalam kondisi-kondisi, terutama dalam kondisi fitnah di akhir zaman seperti ini. Hati kita harus kuat, azimahnya harus kuat, kesabaran, keberanian mengambil sikap, dan hati juga harus kokoh. Di mana, kapan, kenapa, dan seterusnya harus terjawab dengan baik. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha, dan anugerah itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah yang sangat agung sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Baik, ahibati fillah azakumullah jami'an. Dari dua contoh ini kita ambil faedah. Yang pertama, pelatihan jiwa sejak dini, dan itu harus. Yang kedua, praktek dalam kehidupan, bukan hanya lagi pelatihan-pelatihan, praktek. Kalau saya tadi contohkan, pelatihan itu di bulan Rajab, bulan Sya'ban, prakteknya itu di bulan Ramadan. Habis-habisan. Kenapa? Kehidupan hakiki di dunia ini sejak manusia mukallaf. Mukallaf itu akal balik, berakal dan balik. Di situ semuanya sudah terhitung. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan ketaatan, ya, semuanya sudah terhitung. Seorang anak kecil misalnya, atau orang yang tidak berakal, dia sholat nggak pakai celana, nggak masalah, namanya juga orang gila. Tapi kita yang sudah dewasa, berakal, sholat nggak menutup aurat, ya nggak sah, karena bagian daripada syarat sah sholat. Kenapa? Sudah akil, sudah balik. Nah, anak yang sudah akil balik tidak akan terbiasa sholat kalau tidak dilatih sholat, tidak akan terbiasa puasa kalau tidak dilatih puasa. Hanya akan menjadi beban, bukan sebuah amaliyah yang sifatnya menyenangkan, tapi hanya menjadi beban karena tidak biasa. Begitu juga jiwa. Ya, jiwa itu harus kita latih. Kapan? Loh, saya kan sudah tua. Ya mulai sekarang. Karena tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu kalau nafas sudah sampai kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, itu sudah terlambat, gak ada lagi latihan. Apakah latihan anak kecil misalnya dalam beramal saleh itu mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala. Anak kecil sholat 5 waktu bersama orang tuanya, diajak ke masjid, ya, didampingi, nak jangan kemana-mana, di sini dulu, diapit. Dia dapat pahala, sholatnya dapat pahala. Nabi SAW saat haji wada, ya, di persimpangan jalan bertemu dengan rombongan kaum muslimin dari daerah yang lain. Man haula, siapa mereka? Al muslimun, kaum muslimin. Terus datang seorang wanita, ya Rasulullah, apakah boleh anak kecil ini haji, masih digendong sama ibunya? Apakah boleh anak kecil ini haji? Boleh, kata Nabi SAW, dan kamu dapat pahala. Bapaknya, ibunya dapat pahala, anaknya dapat pahala. Yang melatih dapat faedah, anaknya yang dilatih juga dapat faedah, mendapatkan pahala. Jadi jangan berkecil hati. Ya, oh ini belum balik, sudah nggak apa-apa, nak tidur saja, nggak usah dibangunin lah, siram, gebuk kalau tidak mau. Ya. Jadi dari 3 jiwa tersebut bisa jadi dalam satu hari atau bahkan dalam satu saat terkumpul pada diri seseorang. Di situ harus ada latihan, di situ harus ada praktek. Dalam praktek jangan pernah berkecil hati. Di situ ada syaitan, di situ ada fitnah, di situ ada kanan kiri, kawan, tetangga yang senantiasa, ya, mungkin mengarahkan kepada yang tidak baik, agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang lawamah, rasa nggak enak.
Ya, kebiasaan orang Indonesia ini kalau nggak enak itu sudah nggak enak, ya, sudah apapun bisa ditinggalkan. Lagi rapat, azan, mau ninggalin rapat, nggak enak sama teman-teman rapat. Mau kemana mas? Kencing bentar, padahal mau sholat. Malu dia mau ngomong mau sholat, padahal semua yang anggota rapat adalah orang Islam, gitu ya. Padahal orang Islam, kaum muslimin semuanya lagi mancing enak-enak sama teman-teman, datang waktu Jumatan. Mana alasannya beli nasi padahal mau Jumatan. Di antara teman-teman sendiri kaum muslimin semuanya ya tidak berani atau malu mengatakan apa mau Jumatan. Dan ini wakil, ini betul-betul terjadi yang seperti itu. Nah, maka bagaimana jiwa kita ini kita olah, kita latih, kita didik, kita bisa mengenal jiwa kita ini. Saya ini cenderungnya jiwa apa? Kalau jiwa ammar, jiwa yang mengarahkan kepada tidak baik, ya kita arahkan kepada yang lebih baik. Tadi dengan julasa, dengan teman-teman, pergaulan. Bagaimana kita mencari teman-teman yang baik. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala dalam adab terhadap jiwa ini ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama taubah. Bertaubat terus kalau melakukan dosa, jangan pernah tunda-tunda taubat. Iya, kita ini nggak pernah luput daripada salah dan dosa. Terus kita ini melakukan dosa karena kita masih manusia. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu sifatnya salah, tukang salah. Gitu ya. Kalau salah langsung bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, muraqabah. Merasa diri senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, apapun yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Yang ketiga, muhasabah, introspeksi diri. Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang sudah saya kerjakan hari ini, baik ataupun buruknya? Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang keempat adalah mujahadah, usaha terus untuk yang terbaik. Apapun usahanya semaksimal mungkin harus dilakukan. Siapa kita, siapa saya, ya, itu tidak pengaruh, tidak masalah. Yang jelas usaha itu harus ada. Tentu tidak luput daripada menuntut ilmu. Di antara bentuk usaha tidak luput daripada menuntut ilmu. Ini harus tetap dilakukan. Semakin tinggi wawasan seseorang tentang masalah ilmu agama, akan semakin baik kondisi kejiwaan atau kondisi jiwa, baik kepada nafsul lawamah atau nafsul mutmainnah. Nah, ahibati fillah azakumullah jami'an. Ini mungkin materi kita pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azza wa jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.